Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Farizi Ramadan dengan NIM 2210843020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Kapasitas BAMUS Nagari menjalankan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Pekansenayan, Kecamatan Banyulampu. Dengan dosen pembimbing saya di sini, yang pertama Bapak Dr. Edi Hasimi MSI, dan yang kedua Ibu Ratih SAP MAP. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Nagari sebagai pemerintahan lokal di Sumatera Barat melibatkan berbagai unsur kelembagaan yang saling melengkapi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari adalah BAMUS yang berperan sebagai perwakilan masyarakat serta mitra sejajar bagi wali nagari dalam membahas peraturan, menyalurkan aspirasi, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pada konteks Nagari Pekansenayan, dengan struktur dan pembagian tugas yang dimiliki, BAMUS diharapkan mampu memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari, sekaligus lembaga yang mewakili suara masyarakat serta fungsinya dalam legislasi, penyaluran aspirasi, serta pengawasan secara optimal guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelaksanaan peran dan fungsi BAMUS tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan ditindaklanjuti oleh Kabupaten Agam melalui Perda Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari. Fenomena empiris terlihat dari pelaksanaan fungsi BAMUS Nagari Pekansenayan belum maksimal. Fungsi legislasi masih kurang aktif dalam memberikan pendapat dan pertimbangan dalam pembahasan peraturan nagari. Sedangkan fungsi pengawasan terkendala karena keterbatasan pemahaman anggota terkait pengawasan pembangunan. Penampungan dan penyaluran aspirasi juga terkendala karena keterbatasan anggaran. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran BAMUS, serta tindak lanjut aspirasi yang belum maksimal, kegiatan peningkatan kapasitas yang terbatas turut mempengaruhi pelaksanaan fungsi BAMUS. Fenomena teoritis dilihat dari adanya kesenjangan antara ketentuan normatif, fungsi BAMUS dengan pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, BAMUS menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi sebagai mekanisme check and balance dalam pemerintahan nagari. Namun pelaksanaannya dipengaruhi karena keterbatasan SDM, kapasitas kelembagaan, anggaran, dan perubahan regulasi. Kajian BAMUS juga lebih banyak membahas peran dan fungsi secara normatif, sementara kajian mengenai kapasitas kelembagaan dalam mendukung efektivitas fungsi masih terbatas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kapasitas BAMUS menjalankan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Pekansenayan Kecamatan Bunampu. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kapasitas Badan Musyawarah Nagari menjalankan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Pekansenayan Kecamatan Banyulampu. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini, yang pertama adalah manfaat teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait pemahaman tentang peran dan fungsi BAMUS dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktisnya yaitu menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah nagari dan BAMUS dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran BAMUS dalam pemerintah nagari. Selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan. Yang pertama ada Nabila Ar-Rahmah tahun 2021, yang kedua ada Fiza Anissa Muslim tahun 2023, dan yang ketiga ada Muhammad Azan tahun 2016. Selanjutnya masuk ke teori penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengembangan kapasitas organisasi menurut Christensen dan Gasly tahun 2008, yang menyatakan bahwa kapasitas organisasi merupakan konsep yang bersifat multidimensional yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Mereka menyatakan bahwa kapasitas organisasi
Dicirikan oleh infrastruktur organisasi, SDM, sumber daya keuangan, dan sistem manajemen, serta karakteristik lingkungan eksternal. Teori ini mencakup 4 variabel. Yang pertama ada variabel infrastruktur, yang kedua variabel SDM, yang ketiga variabel keuangan, dan yang terakhir variabel lingkungan eksternal. Selanjutnya yaitu ada skema pemikiran yang bisa dilihat pada gambar yang ada di layar. Selanjutnya definisi konsep. Yang pertama kapasitas kelembagaan, yaitu kemampuan lembaga dalam menjalankan fungsi, tugas, dan perannya secara efektif untuk mencapai tujuan yang didukung oleh sumber daya, nilai, hubungan, serta kondisi internal dan eksternal organisasi. Yang kedua ada BAMUS, yaitu Lembaga Perwakilan Masyarakat di tingkat negari yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan, menyalurkan aspirasi, serta memastikan kebijakan pemerintah negari berjalan sesuai aturan secara demokratis. Dan yang ketiga ada fungsi dan peran BAMUS Nagari. Fungsinya meliputi menetapkan peraturan nagari bersama wali nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi, serta mengawasi kinerja pemerintah nagari. Perannya sebagai lembaga legislatif lokal, wadah aspirasi masyarakat, dan mitra pemerintah nagari dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya itu masuk ke definisi definisi operasionalnya yang bisa dilihat pada tabel yang ada di layar. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu yang pertama ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat ada peranan peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam seluruh proses penelitian. Selanjutnya yaitu ada proses penelitian, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis dan terencana sejak tahap awal hingga tahap akhir. Meliputi perumusan masalah, penentuan informan, pengumpulan data, serta analisis data. Selanjutnya itu ada unit analisis data. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Lembaga Badan Musyawarah Nagari atau BAMUS, Pekan Senayan, Kecamatan Menuhampu. Teknik analisis data, yang pertama ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang keempat kesimpulan dan verifikasi. Yang terakhir ada teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu mementingkan dan mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk satu objek atau tema yang sama. Masuk ke bab 4, yaitu deskripsi lokasi di penelitian. Yang pertama, gambaran umum Nagari Pekan Senayan. Nagari Pekan Senayan merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Bunahampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 5,21 km persegi dengan ketinggian 900 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut dan berjarak sekitar 4 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Banuhampo. Nagari Pekansen terdiri dari 10 jorong dengan jumlah penduduk 5.350 jiwa pada tahun 2025. Adapun batas wilayah Nagari Pekansenayan sebelah utara berbatasan dengan Nagari Gugua Tabe Surojo, sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Singgalang atau Hutan Lindung, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tekoto, dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Tenang dan Nagari Padang Luar. Selanjutnya Lembaga Bamus Nagari Senayan. Badan Permusyawaratan Nagari atau BAMUS merupakan salah satu lembaga nagari yang berada di Nagari Senayan, Kecamatan Manampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. BAMUS memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, yaitu dalam menjalankan fungsi legislasi melalui pembahasan peraturan Nagari bersama wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Nagari Senayan. Selanjutnya masuk ke hasil pembahasan pada bab 5. Yang pertama, variabel infrastruktur dengan indikator struktur lembaga. Hasil temuan menunjukkan struktur lembaga BAMUS Nagari Pekan Senayan telah mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan melalui pembagian tugas, pedoman kerja, dan koordinasi antar anggota.
Namun penempatan anggota belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi karena mengutamakan keterwakilan masyarakat, sehingga masih terdapat anggota yang memerlukan waktu untuk memahami peran dan bidang tanggung jawabnya. Yang kedua itu ada indikator kebijakan dan prosedur kerja. Temuan menunjukkan kebijakan dan prosedur kerja Bamus Nagari Senayan sudah tersedia dan menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Namun pelaksanaannya belum merata karena perbedaan pemahaman dan kemampuan anggota, terutama dalam legislasi, pengawasan, dan penyaringan aspirasi. Sementara itu, mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik melalui musnah dan musrenbang hingga direalisasikan oleh Nagari. Yang ketiga ada indikator fasilitas fisik. Hasil temuan menunjukkan keberadaan fasilitas fisik Bamus Nagari Senayan masih memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah laptop dan lemari arsip akibat keterbatasan anggaran. Namun ruang rapat, ruang ketua Bamus, meja, dan kursi sudah tersedia dan dimanfaatkan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan fungsi serta kegiatan Bamus. Masuk ke variabel yang kedua, yaitu SDM. Pertama ada indikator pendidikan. Hasil temuan menunjukkan pendidikan cukup mempengaruhi kemampuan anggota BAMUS dalam memahami dan menerapkan regulasi, terutama karena perbedaan latar belakang pendidikan dengan kebutuhan tiap posisi dan bidang yang ada di BAMUS. Namun pendidikan bukan satu-satunya faktor karena pengalaman bertahun sebagai anggota BAMUS turut membantu memahami mekanisme kerja dan regulasi, sehingga fungsi kelembagaan tetap berjalan cukup baik. Yang kedua itu ada pelatihan. Temuan menunjukkan pelatihan peningkatan kapasitas BAMUS sudah berjalan dengan menghadirkan narasumber dari tingkat provinsi dan kabupaten untuk membantu anggota dalam pemahaman regulasi. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena hanya dilakukan satu kali dalam setahun yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran, sehingga pemahaman anggota belum meningkat secara menyeluruh. Yang ketiga ada indikator kepemimpinan. Hasil temuan peneliti menunjukkan kepemimpinan Ketua BAMUS Nagari Senayan sudah cukup baik dalam membangun koordinasi, memberikan arahan, dan menjaga hubungan kerja dengan anggota maupun pihak eksternal. Kondisi ini didukung oleh pengalaman ketua yang telah menjabat selama 2 periode. Yang ketiga ada variabel keuangan, yang indikator pertamanya sumber anggaran. Hasil temuan menunjukkan bahwa Nagari Senayan BAMUS Nagari Senayan telah memiliki dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan operasional, kegiatan, dan tunjangan anggota. Namun, perubahan dan penurunan anggaran pada tahun 2025 membatasi penggunaan dana, sehingga BAMUS mengatur dan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara maksimal agar setiap kegiatan dalam menjalankan fungsi kelembagaan tetap berjalan. Yang kedua ada alokasi anggaran. Temuan menunjukkan bahwa Sagaripan Senayan menyusun rencana anggaran berdasarkan kebutuhan kegiatan dalam menunjang pelaksanaan fungsi kelembagaan, kemudian mengalokasikannya dalam APB Nagari. Anggaran telah dimanfaatkan sesuai perencanaan dan kebutuhan yang disepakati. Namun, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan pengurangan beberapa kegiatan seperti rapat, konsumsi, dan perjadin sehingga pelaksanaan fungsi BAMUS kurang optimal. Meskipun demikian, BAMUS tetap bisa mengoptimalkan anggaran yang tersedia sehingga fungsi kelembagaan tetap bisa berjalan. Dan yang terakhir ada variabel lingkungan eksternal. Hasil temuan peneliti menunjukkan Mabes Nagari Senayan telah mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti pemerintah nagari, lembaga-lembaga nagari, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan. Kerjasama tersebut membantu BAMUS dalam pembahasan peraturan nagari, memperoleh informasi pembangunan, sehingga membantu dalam pengawasan, mengimpun aspirasi, serta membantu BAMUS dalam mengawasi kinerja wali nagari agar penyelenggaraan pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya masuk ke bab 6, kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan peneliti, kapasitas BAMUS Nagari Senayan dalam menjalankan peran dan fungsinya telah cukup mendukung penyelenggaraan pemerintah nagari berdasarkan 4 dimensi kapasitas Christensen dan Gasley, yaitu kapasitas infrastruktur, SDM, keuangan, dan lingkungan eksternal. BAMUS telah memiliki struktur dan prosedur kerja yang sudah diatur jelas dalam tertib, adanya fasilitas pendukung, adanya kegiatan peningkatan kapasitas, tersedianya sumber anggaran, serta kerjasama dengan pemerintah nagari, lembaga nagari, dan masyarakat.
Namun untuk pelaksanaannya masih menghadapi beberapa keterbatasan, seperti penempatan anggota yang belum sesuai kompetensi, perbedaan pemahaman anggota terhadap kebijakan dan prosedur kerja, pelaksanaan pelatihan yang masih terbatas, fasilitas kerja yang belum memadai, serta keterbatasan anggaran akibat efisiensi. Oleh karena itu, masih diperlukan penguatan kapasitas BAMUS agar pelaksanaan peran dan fungsinya dapat berjalan lebih optimal. Terakhir itu ada saran. Yang pertama, BAMUS Nagari Kesenangan perlu meningkatkan kemampuan anggota melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas yang lebih rutin, serta mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman dalam penempatan anggota pada bidang tertentu. Yang kedua, BAMUS bersama pemerintah nagari perlu meningkatkan fasilitas pendukung, khususnya laptop dan lemari AC, serta memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan baik untuk mendukung kegiatan BAMUS. Yang ketiga, dukungan anggaran perlu diperhatikan agar keterbatasan dana tidak menghambat pelaksanaan fungsi BAMUS, dengan tetap melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan. Yang keempat, BAMUS perlu meningkatkan keterlibatan seluruh anggota agar lebih aktif dalam pembahasan peraturan nagari, pengawasan serta penampungan dan penyaluran aspirasi, sehingga fungsi BAMUS tidak hanya bergantung pada ketua. Dan yang terakhir, kerjasama BAMUS dengan pemerintah nagari, lembaga nagari, dan masyarakat perlu dipertahankan serta ditingkatkan melalui koordinasi dan komunikasi untuk mendukung fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan. Baik, sekian hasil presentasi skripsi dari saya. Jika ada salah atau jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.